Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baihaqi dari mata kuliah dengan NIM F16. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengembangan dari metode agil, yaitu Test Driven Development atau TDD. Dalam pengembangannya di dunia modern, Test Driven Development dipopulerkan oleh Ken Ben, yang juga memperkenalkan metode ekstrem programming ke dunia modern. Sudah ada sejak 1960, di mana komputer pada masa itu masih menggunakan punch hole. Dalam pembuatan perangkat lunaknya yang berbeda hanyalah pada saat saat itu testing yang dilakukan masih secara manual, sedangkan sekarang itu dilakukan dengan automated testing. Pertama kali diimplementasi pada sebuah unit di Smalltalk. Namun pada saat itu praktik penggunaan TDD masih belum populer. Barulah setelah ada JUnit, TDD menjadi populer di kalangan pengguna Java, di mana mereka juga mempraktikkan metode Extreme Programming atau Agile. Sekarang hampir setiap unit testing sudah dapat mengimplementasikan TDD dalam library mereka. Dan dilakukan pengembangan suatu produk, salah satunya itu test driven yang sebelumnya sudah dibahas secara singkat. Metode tersebut merupakan kebalikan dari metode development dan metode testing. Pada metode ini, setelah dilakukan penyusunan unit, dilakukan testing terlebih dahulu dan mengimplementasikan perubahan setelahnya. Proses ini mengkombinasikan pemrograman, pembuatan testing unit, dan refactoring. Test-driven development dikembangkan dari prinsip agile dan extreme programming yang sebelumnya sudah dijelaskan, dan tester bisa mendapatkan kode yang sudah optimal. Selanjutnya, alur atau proses daripada test-driven development. Pada metode ini, setelah dibuatnya unit testing, akan dilakukan sebuah tes. Jika tes tersebut mengalami kegagalan, maka akan dilakukan perubahan pada unit tersebut. Setelah melakukan perubahan, akan dilakukan tes kembali, dan proses tersebut akan terus berulang hingga keseluruhan unit ada optimal. Manfaat test-driven development atau keuntungannya yang pertama, adanya bug cepat teridentifikasi. Pada metode ini, bug atau masalah yang dapat ditemukan pada suatu unit dapat cepat teridentifikasi dikarenakan setelah dilakukannya pembuatan unit akan dilakukan testing terlebih dahulu sebelum terjadinya. Dan jika ditemukannya bug atau masalah pada suatu unit, maka akan dilakukan refactoring atau perubahan source code tersebut. Dan proses itu akan terus berulang hingga mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, desain yang lebih bagus. Test-driven development adalah metode yang membantu membuat kode lebih mudah dipahami. Selain itu, interaksi dengan modul lain juga lebih jelas, karena ditulis dalam kode-kode yang lebih singkat, sehingga test-driven development juga menjadi tidak. Yang ketiga, menghindari kerusakan akibat refaktor. Saat melakukan refaktor kode, mungkin akan menghadapi masalah atau kerusakan dalam kode. Akan tetapi, dengan metode test-driven development yang terautomatisasi, kamu dapat memperbaiki masalah ini sebelum rilis. Dikarenakan akan adanya peringatan yang memberimu informasi tentang kerusakan kode ini, dan kode buatan itu bisa lebih cepat dan ekstensif dengan bug atau masalah yang lebih mudah diatasi.
Yang nomor 4, mudah diambil alih. Pengembangan suatu software akan lebih mudah jika dilakukan bersama. Tetapi test driven development ini adalah metode yang jika salah satu anggota sedang tidak masuk kerja, sehingga developer tidak perlu bingung harus melanjutkan dari mana karena kode yang ada sangat mudah dibagikan dan dipahami. Dengan begitu efektivitas kerja tim akan lebih optimal. Yang kelima, mudah bagi developer. Meskipun test driven development cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk selesai, developer tidak perlu melakukan debugging berulang-ulang. Sudah bisa dikurangi dari awal. Jadi developer menghasilkan kode yang lebih clean dan tidak begitu kompleks. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.